Nah, kita masuk manusia ke dunia luar. Manusia itu punya indera untuk menyerap apapun dari dunia luar. Dan kita pernah ngobrol dari dulu. Definisi dari keberadaan adalah hadirnya batas. Paham maksud saya? Nek ono, mesti ono batasnya. Iku gelas. Kenapa? Karena ada batas ruang. Ada benda namanya gelas di situ. Terus ada batas waktu. Kapan? Berarti semua keberadaan itu pasti ada batasnya. Karena yang tidak terbatas, itu nggak bisa kita tangkap dengan indera. Karena indera kita mengandung keterbatasan. Artinya menghadapi semua teknologi yang datang, itu tidak boleh cuman pakai naluri it atau mendengarkan dari super ego. Tapi egonya harus memahami keterbatasan dari benda yang baru itu seperti apa. Apakah dia pinter beneran, kemampuannya bisa ngapain, nggak bisa ngapain, sehingga kamu bisa menggunakan dengan tepat. Nah, menungso, kowe ngerti keterbatasanmu, sadar bahwa semua yang kita anggap ada itu punya keterbatasan, sehingga kita memakai akal kita untuk memahami keterbatasan dari sesuatu di luar untuk bisa memanfaatkan dengan benar. Contohnya misalnya, Anda tahu kalau pisau itu tajam, tapi Anda nggak pernah memahami limitasi dari pisau, sehingga dengan logika pisau itu tajam, Anda pengen nebang pohon kelapa pakai pisau. Secara logika tidak salah, tajam kok, bisa pakai, kan bisa buat nidili pohon kelapa. Ning sing nglakoni ya modaro kowe arep pirang taun kowe ngoreki siji-siji ngasih. Dia bahwa oh ada alat lain loh yang lebih tepat untuk itu namanya gergaji. Nah, saya di sini ngomong AI itu pengen gini. Ayo kita sadari bahwa AI itu teknologi baru yang punya limitasinya, ada gunanya di tempat-tempat tertentu. Nek kowe tiba-tiba mbayangke AI pinter banget iso ngopo-ngopo, ngenteni manungso. Oh, enggak seperti itu. Tapi jangan gini juga, nggak bisa gantiin manungso, nggak penting berarti. Nanti dulu, nggak gitu. Kita hidup ini selalu bersinergi, berharmoni dengan apapun yang di luar. Teknologi itu sifat memecahkan masalahnya hampir sama selalu. Anda jangan menganggap bahwa AI itu mengancam Anda langsung. Contohnya gini. Manusia untuk berpindah dari tempat A menuju tempat B, apa yang dia lakukan? Berjalan, berlari, ngesot. Oke. Tapi yang paling biasa itu menggunakan kaki untuk berpindah dari A ke B. Oke ya. Bedakan tujuannya dan caranya. Tujuannya berpindah dari A ke B. Tujuannya berpindah, jalan caranya pakai kaki. Sekarang kita ngomong gini. Ada teknologi yang namanya mobil. Tujuannya memindah dari A ke tempat B. Tapi apa dia pakai kaki? Caranya lain. Dengan teknologi, dia menggunakan cara lain untuk memenuhi kebutuhan manusia pindah A dari B. Apakah dia lebih efektif? Ya, ketika di jalan. Ketika di sawah, ya lebih efektif kaki. Artinya kita tahu limitasinya, betul enggak? Jadi kita nggak meremehkan mobil. Gue lebih hebat kaki manusia. Neng jajal melakukan neng Jakarta kono. Ini bukan untuk bangga-banggaan. Kita cari efektif aja. Teknologi artificial intelligence AI itu juga seperti itu. Apakah dia seperti otak manusia? Yoga juga. Tapi kalau dia untuk sekarang ini melakukan hal-hal yang kamu tadinya melakukan harus 2 jam, kamu bisa melakukan cuman 10 detik ini. Kan gitu. Itu seperti mobil itu tadi, membantu kamu sampai pada sebuah tujuan, tapi juga ada limitasinya AI itu. Nah, untuk kita bisa wise, bijaksana memanfaatkan AI, itu kita harus tahu limitasinya. Misalnya gini, Anda di sini ada yang paling gampang ChatGPT lah yang dipakai semua orang lah. Kenapa saya ngomong pakai semua orang itu? Kalau Facebook aja butuh 6 bulan untuk mencapai berapa ya?
tahun hampir ya malah nih. Lali aku datanya untuk mencapai 100 juta pengguna. ChatGPT itu butuh 5 hari untuk sampai 100 juta pengguna. Artinya sangat banyak tiba-tiba tertarik, dan ini kalau Anda remehkan yang goblok Anda. Artinya 100 juta wong ki ndelok apa ya? Wong sakmono akeh iki tertarik opone ya, kan gitu. Nah, kalau Anda sudah lama kenalan sama dia, sering ngobrol, Anda akan tahu dia iki goblok matematika. Tok kon ngitung-ngitungan lak ra iso. Akeh salah. Kecuali tok kongkon dengan cara tertentu. Ayo berpikir selangkah demi selangkah. Tok jak ngono lagi bener. Artinya itu ada limitasinya. Semua teknologi itu ada limitasinya. Kalau ChatGPT 3,5 itu koyo ngobrol kalau cah SMA. Cuman pengetahuannya sangat luas ngono wae lah. Ora pati pinter logikane. Ning pengetahuane oleh luas kan yo berguna. Bergunane nggo ngopo? Takonono hal-hal sing ora ruwet-ruwet. Yang saya waktu itu pengen mencoba memahami sebuah dinamika di dunia Islam lawas lah, sekolah Islam, dinamika antara Ibnu Rus, Ibnu Arabi dan beberapa. Nah aku ndelok ana bukune, waduh kudu maca buku songo ki, oke, 6 bulan, 7 bulan ki. Nggo ChatGPT, 3 dina rampung aku. Karena aku tahu persis, oke, bukunya apa wae, intinya apa wae, oke. Aku kandani siapa yang ngelawan karo DE, oke, ide dasarnya, siapa yang melawan ide dasarnya dia, oh si Ibnu Rus kenapa nggak setuju, karena ini, dari buku yang mana, kari tak ngonok, karena dia ngerti banyak, kita tanyain sedikit, kita cepet ngerambah kemana-mana, bukan berarti dia harus 100% benar, kalau kamu tidak yakin, uyak bukunya, waca tenanan, kan gitu, tapi kan mempercepat, Anda nggak perlu ambil posisi religius, aku anti AI, aku beriman pada AI, enggak gitulah. Kamu tidak gitu sama bis, kamu enggak gitu sama mobil, enggak gitu sama peso, enggak gitu sama pesawat. Terus kalau berguna pakai, tahu limitasinya. Jadi terus setengah ki kayak cah SMA dengan pengetahuan yang sangat banyak. Antropik itu lebih pintar sedikit daripada 3,5 lah. Terus kayak cah kuliahan semester 3 lah, semester 4 nek bocah sinau. Jadi sok-sok ki yo sekolah meng golek tabuhan. Nah, GPT-4 itu lumayan logiknya oke. Saya agak tidak mudah untuk ngetrik logik dia. Logik 3,5 ki gampang banget ngetrik logiknya. Tapi kalau walaupun dia sebenarnya juga tidak punya intrinsically, tidak punya komputasi untuk logik. Cuman dia belajar kata-kata manusia saat dunia, gampangnya gitu ya. Dia belajar dan melihat polanya. Dia nggak perlu logik. Karena kita menyampaikan logika itu kan pakai bahasa. Dia nggak perlu tahu logika mau seperti apa. Dia membaca semua yang ada di internet. Dia akan menemukan pola kata-kata, menemukan pola kalimat. Seolah-olah punya intelligence. Saya ngomong seolah-olah. Karena definisi intelligence itu tidak mudah didefinisikan.